Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Rara Sukma, Desa Kolong Mayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Kolong Mayit yang hening. Rumah-rumah panggung yang berjejer di sebuah jalan yang lurus yang merupakan jalur utama desa ini terasa lebih sepi. Hanya burung-burung malam yang seringkali muncul dengan suaranya yang sedikit agak membuat bulu kuduk merinding. Warga yang terbiasa hidup dalam kesunyian lebih memilih di dalam rumah, beristirahat atau bercengkrama dengan para keluarga mereka sebelum tertidur pulas di dalam kamar mereka. Terlihat di salah satu rumah yang disediakan oleh Pak Jaja untuk para tamu yang datang ke desa Kolong Mayit ini ketika menginap. Entis nampaknya masih terbaring lemas di atas sebuah kasur kapuk yang sudah sedikit tua. Meskipun dirinya kini sudah tersadarkan dengan luka-luka memar di sekujur tubuhnya, dia kini terlihat tertidur pulas setelah para warga bahu-membahu mengobati lukanya dengan tumbuhan-tumbuhan hutan. Obat merah, perban, juga alat-alat pengobatan yang biasa kita dapatkan di apotek di dalam kota tidak tersedia di sini. Para warga bisa mengambil tumbuhan obat yang diambil sari-sarinya atau langsung ditempelkan ke arah luka yang ada di sekujur tubuhnya. Kalau Entis sadar pada waktu itu, hal itu akan terasa sangat perih, namun itu lebih mujarab dibandingkan dengan obat-obatan yang ada di kota-kota besar. Mereka yang sudah hidup mandiri di desa Kolong Mayit tidak terlalu membutuhkan pertolongan orang luar. Hanya di momen-momen tertentu saja mereka harus keluar desa dan meminta pertolongan mereka. Selebihnya, mereka bisa mengobati dirinya sendiri karena alam sudah menyediakannya untuk mereka semua. Adang yang pada saat itu menemani Entis hingga hari ini hanya terlihat terdiam dengan wajahnya yang kusam. Dirinya sudah beberapa kali memejamkan mata, namun dirinya tidak bisa tidur. Matanya terlihat hanya terus-menerus memandangi lampu tempel yang menyala di tengah rumah, menerangi dirinya dan Entis yang masih tertidur di sana. Adang menghela nafas. Dia yang sering mengantar ke desa Kolong Mayit tidak menyangka di perjalanan ini ada suatu kejadian yang membuat temannya bisa terluka seperti ini. Apalagi Entis tidak sesering dirinya. Biasanya dia hanya sendirian mengantarkan tamu ke tempat ini. Itu pun melewati Leweng Poek, sebuah hutan yang lebih aman untuk dilalui daripada Leweng Kunti yang sudah mereka lalui kemarin. Tis, Adang berbalik. Dia melihat Entis yang masih tertidur pulas dengan tubuhnya yang kini penuh luka dan memar yang sudah ditutup oleh daun-daun obat yang bisa menyembuhkan lukanya pada saat itu. Besok kita pulang. Aku akan menagih uang itu dari Pak Brata lebih awal. Ketika kamu sampai ke rumah, kamu beristirahat saja. Biar aku yang menjemput Pak Brata kembali, nantinya lewat Leweng Poek, kata Adang dengan nada yang sedikit sedih. Yang pasti, apa yang kamu inginkan bisa kamu beli ketika uang dari Pak Brata sudah kamu terima. Namun lain kali, apabila ada yang minta diantarkan dan berjalan melalui Leweng Poek, kita harus ngotot untuk tidak setuju, karena itu bisa membahayakan kita. Adang terdiam sejenak, dirinya melihat Entis yang penuh luka dari atas ke bawah. Entis yang terjatuh dari atas jurang menyebabkan tubuhnya tergores batu, ranting pohon, dan dedaunan yang ada di sana. Tubuhnya terguling-guling hingga akhirnya ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak sadarkan diri di bawah jurang. Adang kembali menghela nafas. Tidak lama dirinya mencoba memejamkan matanya kembali di dekat Entis, mencoba untuk beristirahat agar besok dia bisa membawa Entis pulang dengan selamat. Namun beberapa detik ketika matanya tertutup, tiba-tiba, duk, 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 duk. Terdengar sebuah suara seperti ada seseorang yang mengetuk-ngetuk lantai di bawah lantai yang terbuat dari kayu-kayu hutan yang disusun sedemikian rupa, membuat suaranya sedikit agak nyaring.
Mata Adang yang awalnya tertutup kini terbuka kembali. Dia tersadarkan oleh suara-suara itu sehingga dirinya kembali terbangun. Suara itu kembali terdengar, malah kini lebih nyaring dari sebelumnya. Ada suatu ketakutan darinya atas apa yang terjadi di bawah sana, namun pikirannya tercampur aduk karena dia merasa apa yang ada di bawah sana tidak seharusnya terjadi pada malam ini. Suara itu terus-terusan terdengar. Bahkan lantai rumah yang dia pijak pada saat ini bergetar saking kuatnya suara benturan itu. Sepertinya ada yang jahil di sini. Karena gak mungkin mereka bangun pada malam ini. Seharusnya malam besok atau lusa mereka baru terbangun sesuai apa yang dikatakan Pak Cecep tadi siang. Kalau mereka terbangun, pasti semua warga akan panik karena mereka tidak sempat keluar desa sebelum waktunya tiba. Adang pun berdiri. Rasa penasaran yang begitu kuat akhirnya membuat dirinya berusaha mencari sebuah lubang yang sedikit agak besar untuk dia lihat. Lantai rumah yang disusun oleh kayu biasa, ada lubang-lubang kecil yang tidak begitu rapat. Tujuannya untuk membuang bekas-bekas makanan yang sudah tidak dimakan. Karena di dalam rumah Sunda pada zaman dahulu, kolong-kolong rumah panggung yang mereka tempati biasanya suka dijadikan kandang ayam yang hidup di sana. Dan makanan sisa untuk makanan ayam itu dimasukkan di sebuah celah lantai agar bisa masuk ke dalam sana. Adang pun mencari-cari di mana celah lantai yang bisa dia pakai untuk melihat ke bawah rumahnya. Sebuah tikar dari daun-daun hutan yang sudah mengering dia angkat sehingga terlihat dengan jelas lantai kayu yang disusun rapi dengan celah-celah kecil di bawahnya. Tidak lama dia pun akhirnya menyorotkan lampu senternya ke sana, mencari tahu siapa yang kini ada di bawah rumah itu dan membuat suara-suara yang mengganggu. Namun ketika mata Adang melihat ke arah dengan celah lantai tersebut, astaga, mata Adang terbelalak, tubuhnya langsung merinding. Bahkan detak jantungnya langsung berdetak kencang. Tubuh Adang langsung kaku setelah dia melihat sesuatu yang tidak dia perkirakan. Sebuah kain kafan yang sudah lapuk dimakan usia, sehingga beberapa bagian terlihat sobek. Namun dirinya masih dengan jelas melihat sebuah tali pocongnya yang masih terikat di sana. Terikat dari sebuah mayat yang berusaha keluar dari dalam kuburannya pada saat itu. Makam yang sedikit sempit dengan puluhan mayat keluarga yang ditumpuk selama ratusan tahun membuat mereka rebutan untuk keluar dari dalam tanah. Bau bangkai yang menusuk langsung tercium dengan jelas oleh hidungnya pada saat itu. Dan di saat yang bersamaan, seperti ada sebuah tanda dari Adang karena lampu senter yang dia nyalakan langsung menyorot ke arahnya. Salah satu dari mereka menatap Adang dengan tajam. Wajahnya yang sudah hancur dimakan usia dengan belatung yang menggerogoti wajahnya terlihat dengan jelas. Bola matanya hanya tersisa satu dan satunya lagi sudah berbentuk tengkorak. Dirinya melihat ke arah Adang dengan jelas sambil menyeringai. Bahkan tangannya terlihat ingin sekali menggapai Adang yang berada di atas rumah dan hanya terhalang oleh lantai kayu yang ada di atasnya. Entis, bangun Tis, bangun. Tanpa berpikir panjang, Adang langsung menutup celah-celah lantai itu oleh tikar yang sudah diangkat sebelumnya. Dirinya panik, benar-benar panik. Nafasnya naik dan turun secara cepat, disertai dengan keringat dingin yang langsung membasahi tubuhnya. Dia tahu akan hal ini. Dia tahu akan munculnya mayat-mayat ini dari dalam kolong rumah tempat mereka dimakamkan. Tapi dia tidak tahu kenapa mereka muncul begitu cepat. Tidak seharusnya mereka keluar dari tempat beristirahatannya yang terakhir pada malam ini. Kenapa mereka muncul sekarang? Malam ini bukan malam yang seharusnya. Rasa bingung, panik, takut kini saling bercampur di dalam pikirannya. Dengan cepat dia langsung berlari ke arah Entis yang masih tertidur pulas, berharap dirinya bisa selamat. Dia terus-terusan berteriak, diiringi dengan suara keras dari bawah rumah dari mereka yang terbangun pada malam ini. Duk, 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 prak. Adang kaget. Lampu minyak yang dia simpan di lantai untuk penerangan kini terlempar dan pecah karena saking kerasnya mereka memaksa untuk keluar dengan tangan-tangan mereka yang berusaha meraih Adang dan Entis yang ada di atas mereka. Sehingga lampu minyak itu perlahan menyala, membakar tikar yang Adang duduki dan kayu yang menjadi lantai dari rumah tersebut. Panik Adang semakin panik.
sehingga dia tidak langsung membuka bajunya dan mengibas-ngibaskan dengan sekuat tenaga sambil menginjak-injak lantai yang terbuat dari kayu tersebut. Berharap api yang menyala tidak menyebar dan membakar seluruh rumah. Di tengah-tengah kepanikan itu, Adang masih terus berusaha membangunkan Entis sambil mematikan api yang sudah menyebar dengan cepat. "Entis, kamu ingin mati!" Adang berteriak sekeras tenaga, dan rupanya hal itu berhasil membangunkan Entis yang belum sembuh dari luka-lukanya yang terjadi kemarin malam. Matanya terbuka secara perlahan, dan pemandangan yang dia lihat pertama kali adalah Adang yang sedang sibuk mematikan api yang kian menyebar dengan cepat di rumah ini. "Mang, ada apa ini?" kata Entis dengan nada yang kebingungan. "Mereka sudah terbangun," jawab Adang sambil menunjuk ke lantai yang masih berisik dengan suara-suara gaduh di sana. Mata Entis tiba-tiba terbelalak. Dirinya yang awalnya tertidur kini berusaha terbangun. Terlihat wajahnya yang berusaha menahan rasa sakit dari luka-luka yang belum sembuh atas kejadian kemarin malam. Wajahnya mengkerut, urat-uratnya terlihat, bahkan tangan dan kakinya yang dipenuhi luka dan memar bergetar karena dia merasa luka-lukanya terbuka kembali setelah kemarin diobati oleh warga desa. "Harus kabur ini mah. Biarin si Pak Brata dan anak-anak itu, yang penting kita harus selamat terlebih dahulu," kata Adang yang masih berusaha memadamkan api yang kini hampir padam sepenuhnya di sana. "Bayarannya gimana?" tanya Entis dengan nada yang panik. "Jangan mikir bayaran dulu, sekarang tinggal pilih, mau nyari Pak Brata tapi ada potensi kamu mati di sini, atau kabur sekarang." Psst. Api yang menyala telah padam. Rumah yang awalnya menyala terang kini gelap gulita. Adang dan Entis hanya bisa terdiam sejenak karena lampu minyak yang menjadi penerangan satu-satunya telah padam. Suara-suara itu masih terdengar, bahkan lebih lama, lebih banyak, dan bertambah gaduh di bawah sana. Adang tidak tahu ada berapa orang yang sudah dimakamkan di bawah rumah ini selama ratusan tahun lamanya, sehingga terdengar sangat banyak mereka memaksa keluar dari bawah sana. "Ayo cepat, akan aku bantu agar kamu bisa keluar dari rumah ini." Adang langsung mengangkat tubuh Entis. Dia meringis kesakitan karena lukanya belum benar-benar sembuh sepenuhnya. Pelan-pelan," kata Entis sambil meringis kesakitan. "Tahan. Kita harus cepat keluar dari sini. Jadi tahan dulu," kata Adang sambil mengangkat tubuh Entis. Situasi semakin tidak terkendali. Adang yang masih membawa senter kecil di salah satu tangannya, kini dia nyalakan lagi. Dia berusaha kabur dari rumah itu sambil membawa Entis yang masih terluka di sana. Duk, duk, duk. Suara-suara keras di bawah rumah ini terdengar lebih banyak. Apalagi kini terdengar pula suara erangan dari mayat-mayat itu. Suaranya benar-benar menyeramkan, seperti hembusan nafas yang sangat lirih dari mayat-mayat yang bangkit pada malam itu. Adang seperti tidak peduli apa yang terjadi di sana. Bagaimana mayat-mayat itu bisa keluar dari yang sudah seharusnya. Namun yang pasti yang dia pikirkan pada saat ini, bagaimana dirinya harus selamat. Karena dia tahu dari cerita-cerita tentang desa Kolong Mayit, ketika kejadian ini terjadi, bahwa mereka akan mengejar ketika melihat manusia yang masih hidup. Sehingga para penduduk desa menutup kolong rumah itu dengan cepat. Meskipun dia tahu bahwa siang tadi atas perintah Pak Jaja, para warga membuka kolong rumah untuk keperluan dokumenter tim Rara Sukma tanpa ada kekhawatiran. Karena mereka tahu bahwa seharusnya malam ini bukanlah malam yang sudah ditentukan. Meskipun kali ini sepertinya akan menjadi bencana karena mereka muncul lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Pak Jaja nampak begitu marah. Matanya melotot tajam ke arah Mbak Walang yang duduk di depannya. Urat-uratnya terlihat dengan jelas ketika emosinya memuncak pada saat itu. "Aku tidak tahu kamu melakukan apa di sana. Tapi kalau si Aki tidak setuju, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Dak. Tangan yang dia kepalkan kini dia pukulkan ke dinding bilik yang ada di sebelahnya. Matanya benar-benar memancarkan kemarahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun dirinya tidak bisa melampiaskan kemarahan yang sudah menumpuk di ubun-ubun. Dirinya ingin sekali membunuh Mbak Walang dengan sebuah parang yang menggantung di sana. Namun dia tidak bisa melakukan itu karena dia harus menghormati adat dan istiadat yang ada di kolong mayit ini. Nampak di luar rumah Pak Jaja, Pak Brata nampak bersantai sambil menghisap rokok yang sudah dia bawa.
Meskipun kedua pengawalnya nampak sedikit panik karena suara-suara gaduh di bawah rumah di sekitar mereka. Namun Pak Brata benar-benar terlihat santai tanpa ada kepanikan sedikit pun yang muncul di dalam dirinya. "Pak, kenapa rumah-rumah itu berisik, Pak? Ada yang berteriak, ada yang nangis, ada yang berlarian, bahkan di bawah rumah-rumah ini nampak gaduh sekali," kata Eko yang berdiri di dekat Pak Brata dengan kedua matanya yang melirik ke kiri dan ke kanan. "Sudah, kamu santai saja. Mbak Walang sepertinya terlalu bersemangat sehingga dia mempercepat apa yang sudah dia lakukan. Sekarang kita sebaiknya keluar desa dulu untuk sementara, karena kalau kita tidak cepat keluar, nanti kita semua akan celaka. Kita harus bisa melakukan hal ini secepat mungkin supaya mereka tidak menyerang kita dan kita bisa pulang dengan selamat di esok hari." Pak Brata langsung melempar rokoknya. Dia berdiri dan turun dari rumah Pak Cece. Dia berjalan dengan santai di tengah-tengah kegaduhan yang terjadi di desa Kolong Mayit pada malam itu. "Ayo, kita keluar dulu. Biar Mbak Walang membereskan urusannya. Kita akan bertemu lagi di tempat yang sudah kita tentukan nantinya," kata Pak Brata sambil mengajak Aji dan Eko untuk keluar dari desa itu untuk sementara. "Bu, cepat bangun. Kita keluar dari desa malam ini." Pak Cece yang sedang bersama Mbak Walang benar-benar marah. Dia sudah tidak peduli lagi atas apa yang sudah dilakukan di desa, sehingga mengakibatkan mayat-mayat yang tertidur di sana bisa bangun lebih cepat dari sebelumnya. Pak Cece tentu saja panik, karena ini bukanlah malam yang seharusnya, apalagi penutup dari kolong-kolong rumah sengaja dibuka oleh warga untuk keperluan film dokumenter yang tim Rara Sukma buat. Dan hal itu bisa mengakibatkan situasinya bertambah parah. Pak Caca yang awalnya duduk di depan Mbak Walang langsung berdiri. Dirinya bergegas menggendong anaknya yang masih tertidur, sedangkan istrinya yang masih mengantuk langsung bergegas memakai jaket dan keluar rumah melalui jalanan belakang. "Aku tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan. Aku juga tidak tahu konflik yang akan terjadi nantinya antara kalian. Para tamu yang datang ke desa ini ketika waktunya tiba tidak akan melakukan hal ini. Mereka semua akan melakukannya sesuatu dengan aturan adat yang sudah ada dari turun-temurun dan kita tidak bisa melarangnya. Namun apabila kamu kembali lagi ke sini setelah semuanya selesai, aku tidak akan segan-segan mengusirmu karena aku tidak mau hal ini terjadi lagi." Pak Caca benar-benar marah. Dia membawa lampu tempel untuk penerangan karena mereka harus melewati leweng Poek yang terkenal gelap dan vegetasi yang rapat pada malam ini juga. Tidak lama suara gaduh dari luar terdengar. Suara minta tolong dari para warga yang datang ke rumah Pak Cece dalam keadaan panik. Pak Cece yang sedang menggendong anaknya yang masih tertidur langsung memberikannya kepada istrinya sambil berkata, "Bu, Ibu langsung duluan keluar dan tunggu di ujung desa. Hati-hati terhadap suara-suara dari semak-semak hutan, Bu. Kalau ada hembusan nafas ataupun ada suara erangan dari arah kegelapan, lebih baik Ibu berlari menyusuri jalanan setapak hingga suara itu tidak terdengar lagi," kata Pak Caca sambil mengelus punggung anaknya yang kini digendong oleh istrinya. Istrinya hanya bisa mengangguk tanpa memperdulikan Mbak Walang yang masih duduk di sana. Istrinya langsung membawa lampu minyak yang masih menempel di dinding rumah untuk penerangan dan langsung keluar melalui jalan belakang, meninggalkan Pak Caca dan Mbah Walang di sana. Pak Caca yang masih marah atas apa yang dilakukan Mbak Walang kini berjalan melewatinya dan langsung membuka pintu rumah. Di luar sana pemandangan yang dia lihat sungguh mengerikan. Banyak warga yang meminta tolong kepadanya, terutama ibu-ibu dan anak-anak kecil yang mereka bawa. Bahkan ada ibu hamil dengan perutnya yang besar yang panik karena mayat-mayat itu bangun lebih cepat daripada yang diperkirakan. "Suami-suami kalian kemana?" kata Pak Caca dengan nada panik. Itu Pak, mereka sedang berusaha menutup kolong rumah agar mayat itu nggak bisa keluar," kata salah satu ibu di sana. Caca semakin marah. Dia takut ada korban dari warga desa yang kini dihantui oleh mayat dari saudaranya sendiri yang ada di kolong rumahnya. Mereka bukan hantu, mereka bukan makhluk halus yang bisa menghilang begitu saja, tapi mereka mayat. Sesuatu bentuk fisik yang bisa menyentuh manusia, menggigitnya, bahkan mengejarnya dengan balutan kain kafan yang ada di dalam tubuhnya. Pak Caca menghela nafas panjang. Dia tidak bisa menyuruh ibu-ibu ini untuk langsung keluar desa melewati leweng Poek tanpa ada seseorang yang menemaninya. Apalagi dia berjanji kepada istrinya untuk segera menyusulnya
karena dia khawatir ketika dia sendirian di sana dan hanya ditemani anaknya yang sedang tertidur. Dia takut akan ada mayat yang muncul dan mengincar istri dan anaknya dari dalam kegelapan. Pak Caca benar-benar kebingungan sekarang. Dia harus bertanggung jawab selaku kepala desa agar para warga bisa keluar dengan selamat. Sempat dia menengok ke arah Mbak Walang yang masih berada di dalam rumah. Dia hanya duduk dengan kepala yang menunduk, seperti tidak peduli dengan kepanikan yang ada di sekitar mereka. Di tengah-tengah Pak Cece yang sedang berpikir, tidak jauh dari sana terlihat dua orang yang sedang mendekati Pak Cece. Sontak Pak Cece langsung memanggil mereka berdua agar bisa membantu mengawal para warga yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak mereka yang ada di dekatnya. "Adang!" Pak Caca langsung berteriak. Adang yang sedang membantu entis yang masih terluka langsung mempercepat langkahnya. Mbak, itu Pak, mayat-mayat itu Pak," kata Adang dengan nada yang panik. Pak Caca langsung mengangkat tangannya. Dia seperti sudah tahu atas apa yang akan dikatakan oleh Adang. Sudah, saya sudah tahu. Sekarang kamu bantu saja ibu-ibu ini untuk keluar dari desa dan jemput istri saya yang sudah berangkat terlebih dahulu di sana." Iya Pak, iya." Adang hanya mengangguk. Dia tahu bahwa Pak Caca mungkin akan melakukan sesuatu sehingga dia tidak bertanya lebih lanjut atas apa yang dikatakan olehnya. Tidak lama Adang pun berjalan keluar desa bersama dengan ibu-ibu beserta anak-anaknya yang mereka bawa. Pak Caca berkata bahwa mereka harus secepat mungkin menjauh dari desa ini hingga pagi menjelang. Karena kalau tidak, dikhawatirkan mayat-mayat itu akan mengejar mereka hingga ke hutan. Adang pun kini pergi bersama entis yang masih penuh luka dan ibu-ibu yang mengikutinya dari belakang. Sedangkan Pak Cece kini berdiri di depan rumahnya. Dia menengok kembali ke arah Mbak Walang yang masih duduk di dalam rumah. Pak Cece hanya menggelengkan kepala melihat suara erangan, suara gaduh dari kolong rumah, hingga akhirnya dia melihat sesuatu yang ditakutkan oleh warga yang muncul dari dalam rumahnya sendiri. Sebuah tangan yang nampak sedikit busuk. Kain kafan yang dipakainya sudah mulai lapuk dimakan usia. Tangannya sedikit menjadi tengkorak, namun masih ada daging yang menempel di sana. Tanpa ada rasa takut, Pak Caca turun lalu melihat ke arah kolong rumahnya. Terlihat dua buah mayat sedang meronta-ronta karena ingin sekali keluar dari sana. Tali pocongnya masih terlihat dengan jelas, meskipun kini nampak kusam dan lapuk, sehingga nampak menyeramkan. Mulutnya terbuka lebar, dengan bau busuk yang menyengat ketika mereka keluar. Pak Caca kembali menghela nafas. Dia seperti tidak tega melihat kedua mayat itu, mayat dari ibu dan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ini sebenarnya adalah aib dari warga desa, karena siapa yang tega melihat mayat keluarganya terbangun dengan kondisi yang seperti ini. Namun memang inilah yang terjadi. Mereka semata-mata hanya ingin menjaga keluarga mereka yang dimakamkan di bawah rumah agar tidak terjadi seperti ini. "Maaf Bapak, Ibu, aku harus memulangkan kalian berdua." Seperti sedang melakukan sesuatu, dia mengangkat tangannya ke atas dengan kelima jarinya yang sedang mencengkram sesuatu. Di saat yang bersamaan, dia memutar tangan itu sambil mencengkram tangannya yang dengan erat. Tidak lama seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dalam tanah. Mereka yang meronta-ronta berusaha untuk keluar kini tertahan dan perlahan masuk kembali ke dalam tanah. Meskipun ketika kedua mayat itu hanya tinggal kepalanya saja. Tiba-tiba, dak! Makam di bawah sana tiba-tiba meledak dan menggetarkan rumah yang ada di atasnya. Pak Caca langsung terlempar beberapa meter ke belakang. Di saat yang bersamaan, mayat-mayat itu kembali keluar secara perlahan. Namun kali ini pemandangannya berbeda, karena mata mereka berubah menjadi merah darah dengan kuku-kuku mereka yang tajam seperti ingin mencabik-cabik seluruh manusia yang ada di desa tersebut. Situasi desa Kolong Mayit kini benar-benar kacau. Para ibu-ibu dan anak-anak mereka yang masih kecil kini mengungsi keluar desa di tengah kegelapan. Mereka berbondong-bondong membawa bekal seadanya. Tangisan anak-anak menambah kengerian di tempat itu. Anak-anak yang seharusnya tidak mengalami hal seperti ini kini dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa desa mereka berbahaya apabila mayat dari saudara dan leluhur mereka yang terkubur di bawah rumah terbangun dan mengincar mereka. Mereka nampak panik. Beberapa malah terlihat sedang menggendong ibunya yang sudah tua dan renta dan hanya ditemani oleh beberapa buah obor untuk penerangan mereka selama berada di hutan.
Sedangkan para laki-lakinya, dak. Pak Caca dengan terpaksa harus menendang mereka para mayat-mayat yang masih merupakan ayah, ibu, kakek, nenek, serta saudara-saudaranya yang sudah meninggal untuk kembali masuk ke dalam rumah. Apa yang dia lakukan kini nampak tidak berhasil. Mayat-mayat yang biasanya hanya gaduh dari kolong rumah dan menghilang begitu saja di hutan, kini berubah menjadi semakin menakutkan. Mereka seperti lebih agresif dari sebelumnya, bahkan mereka seperti ingin menyerang manusia yang masih hidup di desa pada malam ini. Di saat kepanikan itu, Pak Caca masih sempat melirik ke arah Bawalang, namun kali ini dia tidak menemukan Bawalang di dalam rumahnya. Sepertinya Bawalang sudah pergi meninggalkan rumahnya dan menghilang entah kemana melalui jalan belakang. Dak. Pak Caca menendang kembali mayat yang dibalut oleh kain kafan yang sudah lapuk itu kembali ke dalam rumah. Dia tidak merasakan takut, namun dia malah marah atas apa yang dilakukan Bawalang sehingga kini desanya dilanda ketakutan. Pak Caca pun berlari, mencoba menolong para warga yang kini masih bertahan di dekat rumahnya untuk mengunci kembali mayat-mayat itu di kolong rumahnya. Dia menemukan beberapa rumah sudah kosong bersama mayat yang sudah menghilang di sana. Beberapa terlihat masih berusaha memasang papan yang menjadi penutup kolong rumah dengan rasa takut yang mendalam karena terlihat jelas tangan-tangan yang berbau busuk muncul dari sela-sela kayu seperti berusaha untuk menggapai orang tersebut. Jang. Biarkan mereka keluar, mendingan kita keluar dari desa sehingga besok pas ritualnya selesai, kita pulang kembali untuk mencari mayat yang menghilang, kata Pak Caca dengan sedikit berteriak kepada seorang laki-laki yang berusaha sekuat tenaga menahan mayat-mayat itu agar tidak bisa keluar. Tapi Pak, kata orang tersebut yang nampak ragu. Sudah, jangan banyak tanya, kamu tahu kan manusia-manusia itu datang ke sini untuk melakukan apa? Orang itu langsung terdiam. Papan, paku dan palu yang dia pegang kini dia simpan begitu saja di tanah. Tidak lama dia berdiri dan berlari, meninggalkan tangan-tangan busuk yang masih meronta-ronta di kolong rumahnya. Sempat dia menoleh ke arah rumah. Mau bagaimanapun mayat-mayat itu adalah keluarganya yang dia jaga. Namun mau bagaimanapun keselamatan dirinya lebih penting daripada hilangnya mayat-mayat tersebut. Sehingga dia tidak berpikir lama ketika Pak Caca yang dia hormati menyarankan untuk segera pergi dari desa ini. Kemana sih jalan pulang? Perasaan nggak kesini deh. Bener kesini jalannya, Dim. Danang nampak kebingungan. Di sekelilingnya hanya ada hutan lebat yang menyebabkan mereka tersesat. Jalanan setapak yang dia lalui dengan Pak Caca nampak sama. Namun mereka hingga saat ini tidak menemukan desa Kolong Mayit yang sedang mereka tuju. Ardi terus-terusan memegang kepalanya, teriakan tangisan, erangan, juga hembusan nafas berat masih saja terdengar. Matanya tertutup, kedua tangannya memegang telinganya yang masih terasa menyakitkan pada saat itu. Sedangkan Dimas, dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia seperti tidak tahu harus kemana dia sekarang, berjalan sambil membawa Ardi yang masih kesakitan seperti itu. Kenapa sih tuh para orang tua malah ninggalin kita di sini? Si Mbak Walang juga sama, malah pergi, bukannya menjaga kita yang ambil video di sana. Kalau kayak gini kejadiannya kan jadi repot. Danang menggerutu. Dia emosi karena ada saja hal yang bisa mengganggu pengambilan videonya di tempat ini. Udah, lu berdua diem di sini. Nyalain itu senter terus-menerus biar gue bisa nyarain lu pada. Lu emang mau kemana, Nang? Tanya Dimas yang masih kebingungan atas apa yang sedang Danang lakukan. Gue mau jemput dua cewek itu. Gue takut si Rara sama si Dewi kenapa-napa. Jadi lo tunggu di sini, biar kita bisa pulang bareng-bareng, kata Danang sambil berlari menyusuri jalanan yang sudah dia lalui sebelumnya untuk menjemput Dewi dan Rara. Dimas hanya bisa melihat Danang yang berlari meninggalkan mereka. Dirinya yang kini berdua dengan Ardi langsung menurunkan Ardi dan menyadarkannya di salah satu pohon yang ada di dekatnya. Dimas kini duduk bersama dengan Ardi yang nampak kelelahan. Dia kebingungan karena di satu sisi dia harus membantu Ardi yang ada di sebelahnya. Namun di sisi lain dia juga takut apabila dia harus berangkat ke desa dengan kondisi seperti ini. Dimas langsung menghela nafas. Dia melepaskan kamera yang diselempangkan di tubuhnya, lalu melepaskan tas yang berisi peralatan untuk pengambilan video pada malam ini. Tubuhnya benar-benar kecapean. Semuanya di luar prediksi.
dirinya menggerutu sudah cukup di lawang kunti, mereka dipisahkan satu sama lain. Sekarang mereka terpisah kembali dengan sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan malam. Lu diam di sini, istirahat aja dan tahan atas apa yang lu rasakan sampai kita semua ketemu Mbak Walang dan Pak Cece, kata Dimas yang kini berdiri, menunggu Danang yang muncul bersama dengan Dewi dan Rara yang tertinggal di belakang. 10 menit berlalu, Dimas tidak menemukan tanda-tanda Danang yang muncul bersama Rara dan Dewi dari arah jalan setapak yang sudah dia lewati sebelumnya. Rasa khawatir mulai muncul pada diri Dimas. Dia jadi tidak bisa berdiri dengan tenang. Dia melangkahkan kakinya ke sana kemari sambil melihat jam yang ada di tangannya. Namun, di saat rasa khawatir itu muncul, tiba-tiba sebuah tangan yang entah dari mana datangnya menepuk dari arah belakang. Sontak Dimas berbalik dan menyangka itu adalah Danang yang dia tunggu. Meskipun ternyata apa yang dia lihat adalah Tiba-tiba dari balik pepohonan dia melihat seseorang yang datang sambil mengangkat salah satu tangannya ke arah mulutnya. "Tenang, ini saya Pak Brata," katanya dengan nada yang santai. Rupanya tangan yang memegang pundak Dimas adalah Eko, salah satu pengawal Pak Brata yang ada di sana. "Kenapa kalian di sini? Bukankah kalian seharusnya mengambil video untuk dokumentasi malam ini?" kata Pak Brata dengan santainya mendekati mereka berdua. Pak Brata berjalan lalu melihat ke arah Ardi yang terlihat lemas. Lalu dia hanya sedikit menggelengkan kepala dan jongkok di dekat Ardi. "Kamu kenapa? Ada sesuatu yang membuat kalian berdua keluar dari tempat itu?" kata Pak Brata yang kembali menanyakan kondisi mereka setelah melihat Ardi yang duduk di sana. Iya Pak, Ardi tiba-tiba kesakitan. Katanya ada banyak suara yang terdengar olehnya. Saya sendiri nggak tahu apakah suara-suara itu sudah menghilang atau masih terdengar di telinga Ardi. Tadinya Danang dan aku akan ke desa untuk meminta bantuan Mbak Walang dan Pak Cece. Namun kita tersesat sehingga Danang kembali ke tempat itu untuk menjemput Dewi dan Rara yang tahu jalan. Ya sudah, kata Pak Brata yang tiba-tiba mengangguk. "Ci, gendong Ardi dan Eko, bawa peralatan kamera yang Dimas pakai." Pak Brata langsung memerintahkan mereka berdua untuk mengambil tas dan Ardi yang ada di bawah pohon. Kemudian dia langsung berbalik ke arah Dimas dan berkata, "Sudah, kalian gak perlu takut lagi. Tadi sebenarnya ada sedikit urusan antara Mbak Walang dan Pak Cece. Saya juga meminta maaf karena kalian yang tidak dijaga oleh Mbak Walang kini malah mengalami hal seperti ini, seperti di Lewang Kunti. Ayo, kita kembali ke sana. Sepertinya Mbak Walang sudah menyusul ke sana sehingga kita sekarang kembali. Mereka sudah aman dan akan dijaga penuh oleh Mbak Walang ketika kalian mengambil gambar." "Tapi Pak..." Tiba-tiba Dimas memotong pembicaraan Pak Brata pada saat itu. "Bukanlah Ardi harus diistirahatkan dulu Pak, soalnya kan dia terlihat kecapean." Pak Brata yang mendengar hal itu langsung melirik Ardi yang sedang digendong oleh Aji. Dia terdiam sejenak, mencoba berpikir dan mencerna apa yang Dimas katakan. "Tidak. Kita akan lanjutkan pengambilan video malam ini dan harus bisa selesai malam ini karena tidak bisa ditunda, apalagi dibuat ulang di esok hari." Pak Brata tiba-tiba berubah. Raut wajahnya yang awalnya santai langsung serius. Bahkan dia menatap Dimas dengan nada bicara yang penuh akan penekanan. "Kalian sudah dibayar. Jadi mau tidak mau, aku harus Pak." Tiba-tiba Eko yang ada di sebelahnya menepuk pundak Pak Brata dengan pelan. Anehnya setelah Eko menepuk pundaknya, tiba-tiba raut wajah yang awalnya serius kini kembali santai. Bahkan dia merapikan sedikit baju yang dia pakai dan mulutnya kembali tersenyum kepada Dimas. Maaf, saya terbawa suasana. Saya hanya terlalu bersemangat dan terlalu perfeksionis akan hal ini, sehingga saya selalu mengikuti jadwal yang sudah saya tentukan dengan Dewi tentang pengambilan video dokumenter ini. Dan saya tidak terbiasa dengan kata ngaret atau ada penundaan terhadap pekerjaan apapun itu. Mohon maaf Dimas, atas nada bicara saya yang meninggi, karena saya terbiasa melakukan hal itu di perusahaan saya. Dimas yang mendengar hal itu hanya bisa mengangguk. Memang wajar baginya yang merupakan pemimpin perusahaan mempunyai hak untuk itu. Apalagi Dimas dan tim Rara Sukma dibayar oleh Pak Brata, sehingga mau tidak mau dirinya harus menurut. "Gimana Dik? Lu kuat gak kesana lagi?" kata Dimas yang tiba-tiba bertanya kepada Ardi yang digendong oleh Aji pada saat itu.
Ardi hanya mengangguk sambil mengangkat salah satu tangannya yang menandakan tanda setuju. Oke, semuanya sudah setuju. Berarti kita kembali ke sana menjemput mereka bertiga dan melanjutkan apa yang sudah kalian kerjakan. Saya tidak mau jadwalnya mundur, karena kita punya waktu sedikit di tempat ini, sehingga sebagian harus segera selesai di malam ini. Karena kalau tidak, kita harus menunggu lama lagi untuk momen yang pas ini, katanya sambil menepuk Dimas dan berjalan dengan rokok yang di tengah-tengah kegelapan malam. Kenapa bisa terjadi seperti ini kepada si Rara sih? Heran ini gua. Apakah si Rara sensitif lagi sekarang? Danang, Dewi serta Rara yang digendong Danang kini berjalan menyusuri jalan setapak. Dewi hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dia berjalan sambil sedikit menunduk dan melihat jalan dengan senter yang dia bawa. Udah, pending aja pengambilan gambarnya. Lu pastiin lagi kalau syuting itu Simba Walang harus ada. Jangan hilang-hilang gitu. Lu tahu sendiri gimana di Leweng Kunti kayak kemarin. Kalau lu gak bisa nego sama Pak Brata, biar gua yang ngomong, daripada kenapa-napa teman kita ini. Danang terus-terusan menggerutu. Dia melihat Rara yang mulutnya penuh darah ayam membuat dirinya prihatin atas apa yang terjadi di tempat itu. Apalagi setelah Dewi bercerita bahwa dia melihat Rara begitu menyeramkan, matanya merah, dan seperti orang lain sebelum akhirnya dia terjatuh dan tidak sadarkan diri ketika Danang tiba menyusul mereka. Dewi tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke jalan setapak yang gelap dan menyorot senternya ke sana kemari pada malam itu. Lu gak jemput si Dimas sama si Ardi? Tanya Dewi pada saat itu. Danang hanya menggelengkan kepalanya. Kita udah melewati pohon tempat gua ninggalin mereka berdua. Dan itu anak pada ngilang. Sepertinya mereka ketakutan dan balik ke desa duluan. Pasti kita langsung ke desa saja. Minta tolong Pak Cece jangan ke Bawalang. Setelah kejadian kemarin malam di Leweng Kunti, gue jadi takut kepada dia. Apalagi Pak Cece lebih mengerti kenapa si Rara kayak gini, karena dia sendiri merupakan ketua desa. Dewi kembali mengangguk. Dia yang awalnya terdiam kini berjalan kembali menyusuri jalan ke desa Kolong Mayit. Desa yang kini kondisinya berbeda dengan apa yang mereka ketahui beberapa jam yang lalu, setelah mayat-mayat itu terbangun dan membuat seisi desa melarikan diri keluar desa untuk melarikan diri. Desa Kolong Mayit, desa yang awalnya tenang dengan rumah panggung yang berjajar dengan berbagai macam aktivitas warga yang ada di dalamnya, kini nampak sepi. Sejauh mata memandang terlihat kini hanyalah rumah-rumah kosong yang gelap dan nampak tidak berpenghuni. Dewi dan Danang yang sedang menggendong Rara awalnya bisa dengan jelas melihat bahwa di dalam rumah ada orang yang sedang beraktivitas atau tidak dengan titik-titik cahaya yang muncul dari sela-sela bilik bambu yang menjadi dinding rumah. Namun kini semuanya gelap gulita. Bahkan lampu tempel yang biasanya menjadi penerang di tengah rumah kini menghilang begitu saja dan membuatnya menjadi menyeramkan. Wih, bener, ini desa yang kita datangi tadi siang. Kok jadi kosong gini? Lu salah masuk desa kali, Wi, kata Danang sambil melihat desa Kolong Mayit yang kini benar-benar sepi. Iya Nang, gue yakin ini desanya. Gue udah survei beberapa kali, bolak-balik sendirian waktu siang sama Pak Cece sebelum mengambil video, dan ini memang desanya. Tuh, rumah Mauna masih ada di ujung sana. Gue ingat betul itu, kata Dewi sambil menunjuk ke salah satu rumah yang letaknya sedikit jauh, namun masih terlihat oleh cahaya senternya yang dia pegang. Ayo, mungkin ada sesuatu di rumah Pak Cece, terutama gara-gara Mbak Walang yang nampaknya melakukan sesuatu tanpa ada izin dari Pak Cece, sehingga mereka semua ngumpul di sana. Dewi pun mengajak Danang untuk kembali berjalan menyusuri desa yang kini gelap gulita. Mereka berjalan perlahan dengan sedikit rasa takut yang mereka rasakan, karena kini desa itu benar-benar gelap. Bahkan bulan yang awalnya muncul dengan penuh bintang di atas sana nampaknya menghilang dan tertutup oleh awan hitam yang tebal yang membuat suasana semakin mencekam. Apalagi penerangan satu-satunya adalah senter yang Dewi bawa, sedangkan Danang hanya bisa mengikuti Dewi karena dia harus menahan Rara yang digendong olehnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Aduh, ini anak berdua kemana lagi? Bukannya nungguin di sana malah ngilang, sampai desa malah begini. Danang kembali menggerutu, namun Dewi mencoba menenangkan kembali atas apa yang dikatakan Danang. Mungkin mereka berdua ketakutan, Nang. Lu tahu sendiri mereka berdua kayak gimana. Setelah kejadian di rumah mewah itu, terus kejadian di Leweng Kunti, dan ketika di base camp pas di Rara sering ngoceh tentang hantu
dan makhluk yang dia lihat, mereka berdua jadi parno sendiri. Udahlah, yang penting kita berharap mereka nggak tersesat kayak di Leweng Kunti kemarin. Siapa tahu mereka berdua udah di rumah Pak Cecek sekarang. Danang yang mendengar hal itu hanya menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka dokumenter yang mereka buat akan penuh dengan masalah, apalagi dengan kejanggalan yang terjadi selama mereka bersama Pak Brata. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.